Oke. Aku mulai ya. Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang usaha kami, yaitu usaha budidaya ikan segar Mama Ica di Kelari. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Nur Alfia sebagai moderator dan Nurul Inaya sebagai pemateri 1, Riki Ahmad Wahyuni sebagai pemateri 2, Mariam Sania sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan saja ke materi. Untuk pemateri 1, silakan. baik, terima kasih. Latar belakang. Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Pada saat krisis ekonomi, peranan sektor perikanan semakin signifikan, terutama dalam hal mendatangkan devisa. Akan tetapi, sektor perikanan selama ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan kalangan pengusaha. Padahal, bila sektor perikanan dikelola secara serius, akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat menegaskan kemiskinan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat nelayan dan petani ikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Secara umum, usaha penjualan ikan memiliki kontribusi yang cukup penting dalam ketersediaannya hasil perikanan untuk kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari. Peranan pedagang ikan di Kelari memiliki keterbatasan baik dalam aspek penjualan maupun pasar yang sekarang terbagi menjadi 3 pasar. Di sisi lain, kondisi hasil pendapatan dari usaha pedagang ikan yang dikategorikan bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan seperti besar akan kecilnya keuntungan pedagang belum diketahui. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pendapatan pedagang ikan di Kecamatan Karawang Timur. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai prospek dan keuntungan diperoleh oleh pedagang ikan di Kecamatan Karawang Timur. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pemateri kedua. Pemateri kedua, Riki. Dan agribisnis perikanan ialah segala usaha penangkapan budaya ikan serta pengolahan sampai pemasaran hasilnya, sedang yang dimaksud sumber perikanan telah binatang dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di perairan baik darat maupun laut. Usaha penjualan ikan lazimnya dilakukan di berbagai daerah, cenderung menjadi pekerjaan pokok bagi pedagang ikan. Peranan kepala rumah tangga yang harus menghidupi keluarganya yang bekerja di bidang perikanan bersamaan fungsi yang dimiliki oleh pusat belanja pasar ikan tradisional menimbulkan persaingan antara ketiga pasar Leuram, Parom, dan Kuta. Paya dari jumlah pedagang, pemasokan, dan dekatnya dengan konsumen. Berikutnya pemasaran perikanan. Usaha pemasaran ikan dipengaruhi oleh tangkapan layanan, yaitu apabila kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan berjalan lancar, keadaan harga stabil baiknya, sebaliknya kepada nelayan tidak aktif melaut baik
hari pantang melaut maupun kondisi musim harga ikan pemasar akan naik walaupun ikan yang dijual sudah beberapa hari selanjutnya akan mempengaruhi pendapatan pedagang ikan enceran karena prioritas pasar hanya menampung stok ikan dalam satu hari. Jika tidak, ikan tersebut tidak segar kemudian kurang diminati oleh konsumennya. Selanjutnya, arus biaya. Satu, biaya investasi. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan mulai kegiatan ini itu berlangsung sampai tersebut mulai berjalan, seperti biaya investasi pada kegiatan pedagang ikan, yaitu penyediaan tempat dan fiber lainnya. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dibebankan setiap hari atau bulan, seperti sewa tempat. Yang ketiga, biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang tidak langsung untuk menjadi suatu biaya. Bila penjualan tinggi, maka semakin tinggi biaya yang dibutuhkan. Yang keempat, upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk tenaga kerja sesuai hasil yang didapatkan. Selanjutnya, distribusi pemasaran. Pabrik, pedagang, mengecer konsumen. Nah, terima kasih. Terus apa? Halo. Ini siapa ini? Pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh pedagang dari aktivitas kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Bagi pedagang, pendapatan kurang penting dibandingkan keuntungan yang merupakan penerimaan sejumlah uang setelah dikurangi pengeluaran. Analisis finansial. Analisis finansial dilakukan untuk mengetahui cash flow atau arus aliran kas yang terdiri dari cash inflow atau arus penerimaan kas dan cash outflow atau arus kas pengeluaran. Untuk melihat keadaan suatu usaha dapat dihitung melalui R per C, rasio, PP, payback period, dan BEB, break even point. Next. Metode pengambilan data. Yang pertama, data primer. Yang kedua, data sekunder. Analisis usaha. Analisis usaha merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan usaha mengalami keuntungan atau tidak, serta mengukur keberlanjutan usaha tersebut. Analisa usaha dalam perikanan merupakan pemeriksaan keuangan untuk mengetahui keberhasilan usaha yang telah dicapai selama kegiatan usaha perikanan dilaksanakan. Rahardi, 1996. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pedagang ikan Jerman pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan pasar Parom dan Utapaya karena pasar Jerman lebih banyak dikunjungi oleh konsumen karena pasar tersebut merupakan pasar induk dan pedagang pasar Jerman pun lebih banyak, serta pasar Jeoram juga tersedianya bahan sayur-sayuran.
Baik, itu pemaparan materi kami, yaitu sudah dipaparkan oleh para pemateri. Untuk selanjutnya, mungkin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya. Saya tutup dan saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.